Halo guys, HP 1 jutaan tahun ini spesifikasinya udah banyak banget yang menarik. Persaingan harga segini sangat ketat sehingga hal ini jadi keuntungan buat kita-kita yang nyari spek pejabat harga merakyat. Dari data penjualan yang Mimin temukan pun hasilnya gila-gilaan. Dalam 1 bulan terakhir untuk satu HP-nya bisa terjual ribuan unit, bahkan ada yang sampai belasan ribu unit. Penasaran apa aja HP-nya dan apakah worth it untuk dibeli? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP 1 jutaan terlaris di bulan Juli 2024. Yang pertama, Redmi A3. HP 1 jutaan kecil ini udah terjual lebih dari 6.900 unit dalam waktu sebulan terakhir. Dan semenarik itu karena dengan harga segini udah pakai bodi kaca yang disertai modul kamera besar ala flagship sebagai modul kamera 8 megapiksel dan 1 lensa bonus. Sementara layarnya IPS LCD berukuran 6,71 inci, resolusi HD+, refresh rate-nya 90 Hz, dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Menariknya, HP ini udah langsung pakai Android 14 Go Edition dengan antarmuka MIUI, bahkan Xiaomi menjamin update Android-nya 2 kali. Performanya sendiri ngandelin chipset Helio G36 dengan RAM 4GB plus 4GB tambahan dan internalnya 128GB yang bisa perluasan hingga 1TB. Kinerjanya sanggup buat jalanin aktivitas ringan seperti nonton maupun scroll TikTok, namun kalau dipakai ngegame nampaknya kurang cocok. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt yang kalau ngecas penuh butuh waktu kisaran 3 jaman. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Infinix Smart 8. Infinix membekali HP ini dengan RAM 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi. Dan internalnya 128GB bertipe UFS yang punya kinerja kenceng. Serta memorinya juga masih bisa diperluas lagi pakai kartu SD hingga 2TB. Untuk otaknya sendiri pakai chipset Unisoc T606 yang udah sangat mumpuni untuk aktivitas harian seperti chattingan, buka tutup aplikasi maupun nonton film. Apalagi layarnya juga cukup luas dengan panel IPS HD+ 6,6 inci, refresh rate-nya 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 500 nits. Jadi pengguna bisa merasakan pergeseran yang mulus saat scroll TikTok. Adapun punch hole-nya memuat kamera depan 8 megapiksel yang disertai fitur Magic Ring ala iPhone untuk nampilin notifikasi dan status pengisian baterai. Sementara di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel yang dilengkapi ring flashlight. Namun yang kurang dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan ngecasnya lambat karena masih berdaya 10 watt aja. HP termurahnya Infinix berhasil terjual lebih dari 7.000 unit dalam sebulan terakhir. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Itel P55 NFC. HP yang punya spesifikasi tinggi ini berhasil terjual 5.668 unit dalam waktu 30 hari aja. Keunggulannya ada pada performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB. Serta internal 256GB bertipe UFS yang punya responsivitas tinggi dalam loading aplikasi maupun searching data. Chipsetnya sendiri pakai Unisoc T606 yang terbukti bagus buat main game. Layarnya IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90 Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi sehingga menambah kesan kekinian di samping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Sektor fotografi pun ada kamera utama 50 megapiksel yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30 fps. Untuk baterainya 5000 mAh dan support fast charging 18 watt yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut ini ulasan lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang keempat, Oppo A18. Bukan Oppo namanya kalau penjualannya sedikit, karena untuk HP Oppo paling murahnya ini pun udah terjual lebih dari 5.000 unit di bulan Juli. Daya tariknya ada di performa yang bagus berkat prosesor MediaTek Helio G85. RAM-nya 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi sehingga total jadi 8GB, dan internalnya 128GB yang udah termasuk luas buat nyimpenin foto-foto kamu sama mantan. Untuk layarnya pakai IPS LCD berukuran 6,56 inci, resolusi HD+, dan refresh rate-nya 90Hz untuk kemulusan saat scroll-scroll TikTok. Lanjut ke fotografinya, ada lensa utama 8MP dan lensa bokeh 2MP, serta ada kamera depan 5MP. Menariknya, HP 1 jutaan ini udah dibekali sertifikasi IP54 yang artinya HP tersebut udah tahan debu dan percikan air. Lalu untuk baterainya 5000 mAh yang sayangnya cuma support pengisian daya 10 watt, jadi untuk ngecasnya sangat lambat. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan speakernya mono. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut uraian lengkapnya. Yang kelima, Redmi 13C dan Poco C65. Dua HP yang punya spesifikasi sama ini juga sama-sama banyak diminati oleh netizen. Tercatat di bulan Juli saja Redmi 13C berhasil terjual 16.000 unit. Dan Poco C65 terjual hampir 9.000 unit. Keduanya punya performa bagus dari chipset MediaTek Helio G85. Dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended. Serta internal 256GB yang juga bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB. Kinerjanya bagus buat aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Main game seperti MLBB dan API gratis juga udah nyaman pakai HP ini. Layarnya IPS 6,74 inci, resolusinya HD+ dengan refresh rate 90Hz dan dilapisi Gorilla Glass serta punya sertifikasi low blue light untuk mengurangi kelelahan mata. Menariknya udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Sementara baterainya 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang untuk charger bawaannya cuma 10 watt aja, jadi kalau kamu mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Dan berikut ini harga beserta spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Infinix Hot 40i. HP ini datang dengan performa bagus berkat chipset Unisoc T606, adapun RAM-nya 8GB dan juga internal 256GB yang udah pakai UFS. HP hasil kolaborasi dengan Free Fire ini juga bisa mainin game tersebut dengan mulus lancar di sekitar 55-60 fps. Layar IPS luas 6,56 inci ini juga mulus dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz serta touch sampling rate hingga 180Hz. Soal kameranya pun Hot 40i ada peningkatan, yang mana kamera utamanya 50MP ditemani kamera AI. Dan kamera selfie 32MP dengan Magic Ring ala Dynamic Island. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 18 watt. HP yang berjalan di Android 13 ini juga udah punya NFC sehingga punya kesan yang kekinian. Namun yang kurang darinya adalah gyroscope-nya bukan hardware dan speakernya masih mono. Sementara untuk data penjualannya, HP ini udah terjual lebih dari 7.400 unit. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, Redmi 13. Dari data penjualan 30 hari terakhir, HP ini berhasil terjual lebih dari 6.000 unit.
HP ini cukup menarik karena bodinya premium berbahan kaca dan disertifikasi IP53 sebagai ketahanan debu dan percikan air. Diotaki oleh chipset baru Helio G91 Ultra, HP ini mengusung kamera 108 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Soal performanya juga bagus, apalagi RAM-nya 8 GB dengan internal mencapai 256 GB. Layarnya 6,79 inci pakai panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih perlindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya ini 5030 mAh yang support fast charging 33 Watt sehingga ngecas sampai penuh cuma sekitar 1 jam aja. Menariknya, HP ini udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Bahkan ada juga NFC dan infrared blaster. Hanya saja memang nggak ada kamera ultra wide, gyroscope bukan hardware, dan memorinya masih eMMC. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ini informasi lengkapnya. Jadi itulah 7 HP 1 jutaan paling laris di bulan Juli 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.